Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri melakukan berbagai upaya dalam mendorong percepatan realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Realisasi belanja APBD diketahui berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dalam upaya mencapai target yang dicanangkan, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan berbagai langkah, diantaranya memberikan apresiasi kepada sejumlah kepala daerah karena prestasinya dalam memanfaatkan APBD secara positif, mempercepat realisasi APBD tahun 2021. Dalam acara penganugerahan realisasi APBD Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Kamis 2 Juni 2022, salah satunya yang meraih penghargaan adalah Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil dalam kategori pemerintah daerah dengan realisasi belanja daerah tertinggi di tahun 2021. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pemerintah daerah yang memiliki realisasi belanja tertinggi sepanjang tahun anggaran 2021. Untuk itu, Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad juga terus menginstruksikan ke seluruh organisasi perangkat daerah agar gerak cepat dalam penyerapan dana APBD tahun 2021 dan menggerakkan program pemberdayaan ekonomi sebagai prioritas. Ya, ini kan jadi motivasi bagi kami lah ya di Provinsi Kepri atas penganugerahan penghargaan ini. Saya kira ke depan kita akan terus memacu ini dengan membangun kolaborasi yang lebih baik bersama semua OPD, organisasi perangkat daerah yang kita miliki. Dan penghargaan ini saya kira bukan hanya sebatas capaian tertinggi, tapi kalau bicara APBD kan memang kita bicara proses yang panjang. Mulai dari perencanaan, menentukan pilihan-pilihan prioritas, apalagi di masa-masa pandemi COVID kemarin itu. Untuk membiayai pandemi COVID, menangani COVID, kemudian program-program pemberdayaan ekonomi itu menjadi prioritas kita. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengapresiasi pencapaian para kepala daerah. Ia berharap para pemimpin daerah bisa memanfaatkan peluang dengan terkendalinya pandemi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kanan kita kepada daerah segera manfaatkan peluang dengan terkendalinya pandemi COVID-19 untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing dengan cara mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan. Begitu pendapatan sudah diperoleh, ya, segera belanjakan agar ada uang beredar, ekonomi bergerak. Saat ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memaksimalkan penyerapan anggaran pendapatan belanja tahun 2021. Selain itu, angka ekspor Provinsi Kepulauan Riau juga meningkat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai ekspor Kepri di April 2021 mencapai 1.380,60 juta atau naik 1,90% dibanding bulan Maret 2021. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana upaya Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Kepulauan Riau, dalam mencapai percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, telah hadir dalam acara dialog bertema Kepulauan Riau, raih penghargaan dalam penganugerahan realisasi APBD 2021 kita hari ini. Dua orang narasumber, Bapak Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Agus Fatoni. Selamat siang Pak Fatoni. Selamat siang. Dan juga Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Selamat siang Pak Ansar. Ya, saya ingin ngobrol dengan Pak Fatoni dulu, tapi sebelum itu kita akan menyampaikan dulu bahwa dalam dialog ini kami selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, di mana semua kru sudah melakukan swab antigen dan juga selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kita mulai dialog Indonesia Forward siang hari ini. Yang pertama saya akan bertanya dulu kepada Pak Fatoni. Pak Fatoni, pada November 2021 lalu, Presiden Joko Widodo meminta kepada Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian untuk memantau realisasi anggaran daerah yang serapannya masih kecil begitu. Nah, seperti apa kondisi saat itu dan bagaimana dengan sekarang? Apakah ada peningkatan dan seberapa besar peningkatannya? Ya, baik, terima kasih. Jadi Kementerian Dalam Negeri tentu bersama dengan kementerian lain, bersama dengan Kementerian Keuangan dan juga lembaga-lembaga kementerian lain seperti LKPP, BPKP dan juga yang lainnya terus mendorong agar realisasi APBD itu bisa maksimal. Baik dari sisi belanjanya
dari sisi pendapatannya, dua-duanya. Karena apa? Seperti disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, ini untuk mendorong ekonomi yang ada di daerah. Karena kita masa pandemi ini sudah terdampak di mana-mana, sehingga anggaran yang ada di daerah ini menjadi harapan agar ekonomi ini bergerak. Nah, dana transfer juga terus diberikan, PAD juga terus ditingkatkan, dan selama ini cukup baik. Selama 2021 itu sudah ada 98,8% itu yang sudah terrealisasi, sehingga mencapai 785,71 triliun dari pagu alokasi yang di APBN itu sebanyak 795,5 triliun. Ini terus kita dorong terus dengan berbagai upaya termasuk pemberian penghargaan. Oke, nah apa saja yang sudah dilakukan Kementerian Dalam Negeri hingga peningkatan realisasi serapan APBD ini bisa tercapai begitu Pak? Ya, Kementerian Dalam Negeri membuat regulasi-regulasi dan beberapa kebijakan, antara lain terus mendorong agar lelang itu bisa segera dilakukan. Maka bersama dengan LKPP ada surat edaran dan ini memang sudah sesuai dengan aturan, bisa lelang dini. Jadi di daerah itu bisa dilakukan lelang APBD itu sejak bulan Juli atau Agustus tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun depan ini, di Juli nanti, Agustus itu sudah bisa dilelang. Apabila KUA PPAS-nya sudah ada. Jadi pada akhir Desember nanti bisa diumumkan pemenangnya, kemudian nanti Januari bisa kontrak. Sehingga realisasi ini bisa dipercepat, itu pertama. Yang kedua juga mendorong agar pengelola keuangan daerah bisa ditetapkan lebih cepat. Karena ini kadang-kala sering menghambat. Sehingga kita inginkan agar daerah itu menetapkan pejabat pengelola keuangan ini lebih awal. Lebih awal, jadi bulan-bulan Januari itu sudah ditetapkan. Nah, untuk mengatasi yang lain karena masalah ini juga perlu penetapan pejabat pengelola keuangan itu tidak menggunakan tahun anggaran. Sehingga bisa melewati tahun anggaran. Nah, yang paling penting adalah juga peningkatan kapasitas, juga pemahaman pemerintah daerah terhadap regulasi-regulasi sehingga tidak ragu-ragu lagi. Dan kami terus melakukan monef bersama dengan Kementerian Keuangan, melakukan evaluasi, bahkan kami akan berkunjung ke daerah-daerah yang serapannya rendah. Oke, pihak-pihak mana saja Pak yang dilibatkan dalam percepatan realisasi ini? Iya, di internal kami ada kami dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, kemudian dari Inspektorat, kemudian dari Bangda, dan pihak-pihak lain, kemudian dari Ditjen Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan kami sama-sama juga dengan beberapa pihak termasuk LKPP. LKPP tadi juga sudah banyak terobosan melalui toko daring, e-katalog, kemudian upaya-upaya lainnya termasuk kami dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah menerbitkan peraturan tentang kartu kredit pemerintah daerah. Nah, sehingga daerah itu nanti bisa menggunakan kartu kredit ini. Oke, tadi Pak Fatoni sudah menyebutkan bahwa salah satu upaya untuk mencapai supaya terjadi realisasi begitu APBD ini adalah dengan memberikan penganugerahan. Nah, ini seberapa jauh sih target yang ingin dicapai dengan digelarnya acara ini, Pak? Iya, kita menerapkan prinsip reward and punishment. Yang mempunyai prestasi ya kita berikan penghargaan. Ini untuk memotivasi. Tapi juga siap-siap, tadi Pak Menteri dalam konferensi persnya juga menyampaikan, nanti yang rendah akan diberikan teguran. Akan diumumkan, bahkan akan diberikan sanksi. Sanksi tertulis, sanksi lisan, bahkan di dalam ketentuan, itu yang realisasinya rendah, itu dapat ditunda untuk transfer dana ke daerah. Dapat ditunda. Tentu nanti Kementerian Dalam Negeri akan menyampaikan kepada Menteri Keuangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Fatoni untuk penjelasannya. Kita akan masih membahas mengenai ini lebih lanjut lagi. Pemirsa, kita jeda dulu, jangan kemana-mana. Simak dialog tentang Kepulauan Riau, raih penghargaan dalam penganugerahan realisasi APBD 2021. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pak Gubernur Kepri, biasa kalau saya datang ke sana selalu dikasih pantun. Hari ini dikasih lagi. Saya diperintahkan beliau untuk membaca. Tapi saya baca, oh bagus juga ini, pas. Sungguh enak si kacang mede. Dijual orang di pagi hari. Mari percepat realisasi APBD. Jangan lupa gunakan produksi dalam negeri. Pas dengan temanya.
Pembacaan pantun karya Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewarnai acara penganugerahan realisasi APBD dan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah tahun 2022 dengan tema percepatan realisasi APBD dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Ini dia Provinsi penerima penghargaan realisasi APBD tahun 2021. Provinsi Kepulauan Riau. Dalam acara yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis 22 Juni 2022 tersebut, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menerima penghargaan secara langsung dari Menteri Dalam Negeri atas keberhasilannya membawa pemerintah Provinsi Kepri sebagai pemerintah daerah dengan realisasi belanja APBD tertinggi tahun anggaran 2021. Usai menerima penghargaan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku senang dan berterima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang sudah bekerja merealisasikan APBD Kepri di tahun 2021 dengan sangat baik. Ia juga mengungkapkan strateginya agar Pemprov Kepulauan Riau bisa mengukir prestasi yang lebih baik di tahun 2022. Nah, di tahun 2022 ini karena pandemi Covid sudah melandai, maka orientasi kita akan lebih mempercepat recovery ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu stimulus-stimulus yang sudah kita berikan ke masyarakat untuk membangun, memberdayakan UMKM akan kita kembangkan, kita teruskan seperti bantuan-bantuan modal usaha tanpa bunga dari pemerintah daerah, bekerja sama dengan bank daerah akan terus kita lanjutkan. Kemudian usaha melengkapi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas produk-produk UMKM akan kita dorong. Ansar Ahmad menambahkan, Pemprov Kepri juga akan memberikan stimulus kepada para pelaku usaha industri dalam bentuk percepatan dan kemudahan birokrasi. Meningkatkan pendapatan daerahnya dan juga penyerapan yang tinggi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama dua narasumber kita, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Agus Fatoni dan Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad. Kita mengawali segmen kedua dialog dengan tema Kepulauan Riau raih penghargaan dalam penganugerahan realisasi APBD 2021. Kita lanjutkan langsung dengan Pak Gubernur. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu nih Pak Ansar untuk prestasi Kepulauan Riau begitu ya. Ya, ini sebenarnya luar biasa di tengah pandemi Covid bisa mengarai realisasi belanja daerah tertinggi di tahun 2021. Mungkin bisa ceritakan Pak langkah-langkah apa yang dilakukan? Ya, saya kira semua daerah melakukan hal yang sama. Karena bicara APBD, kita bicara proses. Satu proses yang dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai ke evaluasi. Nah, bicara perencanaan memang sangat penting. Apalagi di tahun 2021, kita harus menetapkan prioritas-prioritas pilihan. Karena kita akan membelanjakan APBD saat itu di tengah badai pandemi Covid. Nah, sehingga fokus prioritas kita diarahkan Bapak Presiden dan berbagai kementerian, kita wajib menangani pandemi COVID-19 secara serius, kemudian menjamin program-program kita lebih banyak program yang orientasinya kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya juga kita sebelum implementasinya, kita wajib mempersiapkan semua kepentingan administrasi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Melaksanakan kegiatan itu tepat waktu sesuai dengan target sasaran yang kita tuangkan di dalam perencanaan itu. Nah, pada akhirnya kunci keberhasilannya adalah evaluasi secara berkala. Maka kita memang Mbak Fia, hampir setiap Senin selesai apel pagi itu kita selalu rapat bersama semua OPD. Bahkan kita selalu juga mengundang KPKN karena kita juga menangani dana transfer daerah, DAK dan lain-lain. Mengevaluasi perkembangan, realisasi, belanja dan juga fisik pekerjaan dari waktu ke waktu. Nah, itu yang jadi alat kontrol kita karena itu penting untuk menjamin apapun problem-problem atau persoalan-persoalan di lapangan bisa kita selesaikan. Saya perlu sampaikan bahwa memang saat itu kekuatan basis ekonomi kita masih sangat punya ketergantungan besar dengan APBD. APBD masih menjadi trigger mempertahankan basis ekonomi di masyarakat. Nah, saya sampaikan kalau dari sisi demand, dukungan PDRB itu 38% di Kepri masih
berikan dari kontribusi APBD. Maka kita memang sungguh-sungguh melaksanakan APBD meskipun tidak mudah saat itu. Tapi dengan keseriusan teman-teman semua dan kita mesti pimpin itu secara langsung ya, dan alhamdulillah kita bisa mencapai capaian perolehan hampir 95% realisasi belanja. Oke, selain tadi perencanaan, koordinasi yang baik, kemudian evaluasi, apakah juga ada stimulus-stimulus yang diberikan? Ya, kita saat itu memang memberikan beberapa stimulus karena fokus kita menangani COVID dan pemulihan ekonomi juga. Pertama, kita memberikan stimulus seperti bagi masyarakat yang terdampak COVID gitu ya, agar mereka mau dikarantina, kita berikan 1 juta rupiah dari APBD. Bahkan yang meninggal dunia karena korban pandemi COVID, kita berikan santunan keluarganya 3 juta rupiah. Nah, kemudian kita menyediakan bantuan modal UMKM tanpa bunga. Kita bekerja sama channelingnya dengan bank daerah dan maksimal 20 juta rupiah. Bunganya menjadi tanggungan pemerintah daerah. Di 2021 selama 3 bulan mulai dari Oktober sampai Desember, karena prosesnya panjang kita bahas bersama bank di daerah. Nah, capaian kita lebih dari 1.500 UMKM yang minjem, artinya hampir 40 miliar rupiah. Dan sekarang kita lanjutkan itu, karena tahun 2022 ini adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi. Nah, kita akan dorong nanti stimulus-stimulus yang lain ke UMKM untuk mendorong itu. Nah, kalau kita bicara dari sisi supply, ya alhamdulillah saat ini sektor-sektor industri apa semua pariwisata sudah mulai menuju proses normal ya. Dan saya yakin kalau APBD Kepri di 2020 itu sempat terkontraksi minus 3,8%, kemarin secara agregat di 2021 akhir mencapai 3 plus 3,4%, maka mudah-mudahan ke depan kita bisa mengejar target di atas 5%. Maka saya mendorong teman-teman untuk bekerja. Dan juga dalam menghemat APBD kita menggunakan kebijakan tight money policy itu, pengetatan ikat pinggang. Bagi kita mana-mana yang kurang prioritas memang kita pinggirkan dulu, jauh kita fokus bagaimana menangani agar ekonomi membaik ke depan. Realisasi belanja ini sektor terbesarnya di mana, Pak? Infrastruktur. Karena ya? memang kan Kepri itu provinsi kepulauan. Pulau kita terbanyak tuh Mbak, 2.408 pulau. 397 pulau berpenghuni. Jadi memang infrastruktur konektivitas ekonomi masih jadi perhatian kita. Saya yakin kalau infrastruktur ekonomi tersedia dengan baik dari waktu ke waktu, aksesibilitas ekonomi masyarakat juga akan lebih baik. Oke, Pak. Dengan prestasi menjadi yang tertinggi dalam realisasi belanja APBD ini, ada target tidak Pak untuk di tahun depan mungkin meraih kategori yang lain seperti misalnya pendapatan tertinggi begitu? Ya mudah-mudahan ya kita. Ini kan reward yang bagus ya. Saya tidak akan pernah merasa puas kalau hari ini kita pada peringkat 5 aja. Ke depan kita mesti pada peringkat pertama. Maka kita akan kontrol nanti lebih lanjut belanja daerah. Dan kita juga terus memetakan potensi-potensi PAD yang masih bisa kita gali ya. Yang sudah ada kita lakukan program intensifikasi, bagi yang baru kita coba lakukan ekstensifikasi. Tapi prinsip dasar kita tidak mengeksploitasi PAD namun memberatkan para pelaku usaha investasi, tidak memberatkan masyarakat, tapi bagaimana dengan ekstensifikasi potensi daerah itu kita bisa sama-sama win-win solution lah dengan semua pihak. Saya yakin potensi Kepri sebagai border area yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, kita punya potensi kedaulatan laut yang luar biasa dan itu yang nanti jadi fokus kita untuk memperkuat APBD kita melalui sumbangan dari pendapatan asli daerah. Baik, terima kasih Pak Ansar. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan menarik ini dengan tema Kepulauan Riau, raih penghargaan dalam penganugerahan realisasi APBD 2021. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama dua narasumber kita, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Agus Fatoni dan Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad. Memasuki segmen terakhir dialog dengan tema Kepulauan Riau raih penghargaan dalam penganugerahan realisasi APBD 2021. Kita langsung lanjutkan dialog kita dengan Pak Gubernur lagi. Pak Ansar, apa harapan ke depan terkait prestasi yang sudah diraih ini, kemudian juga dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Ya, saya kira ini menjadi pemicu semangat bagi kita, motivasi bagi kami, dan tentunya akan kami transformasikan nanti ke semua organisasi perangkat daerah di Kepri untuk bekerja lebih keras, lebih cepat dalam merealisasikan APBD. Kita yakin kalau APBD itu perencanaan baik, tepat sasaran, maka pasti akan memberikan trickle down efek ekonomi ke masyarakat secara luas. Maka saya mengharapkan semua kekuatan OPD di Kepri termasuk kabupaten kota, mari bersama-sama kita hand in hand untuk bersama-sama merealisasikan APBD secara tepat, secara optimal, dan memang itu adalah pesan khusus dari Bapak Presiden kita. Ya, mungkin Pak Ansar bisa memberikan tips kepada para pemimpin kepala daerah yang lain bagaimana caranya untuk bisa mempercepat realisasi APBD ini. Ya, saya kira tipsnya keseriusan, kesungguhan, pengawasan, dan kita memang mesti terjun langsung. Karena nggak bisa kepala daerah itu hanya sekedar memberikan semua pekerjaan itu kepada subordinat kita di bawah. Kita ada saat-saat tertentu memang mesti kita tangani secara langsung. Karena itu menyangkut kredibilitas kita. Ya, mudah-mudahan kalau semua provinsi kuat, APBD-nya bagus, insya Allah ekonomi negara juga akan kuat. Amin. Ya, mudah-mudahan saran ini bisa didengar oleh pemimpin kepala daerah yang lain. Pak Fatoni, bagaimana Pak pesan kepada pemimpin kepala daerah yang lain? Ya, jadi penghargaan hari ini memberikan motivasi kepada kepala daerah dan juga kepada OPD-OPD untuk terus meningkatkan realisasi, baik belanjanya, kemudian pendapatannya, dan khususnya lagi PAD. Yang paling penting komitmen. Komitmen, kemudian dimonitor terus, dievaluasi terus, kemudian juga bisa diberikan reward and punishment yang sama. Jadi kepala daerah bisa memberikan penghargaan kepada OPD-OPD yang realisasinya tinggi juga bisa. Realisasi ini juga bisa dijadikan dasar dalam memberikan promosi jabatan. Yang bagus realisasinya diberikan promosi, yang tidak ya perlu dipertimbangkan. Jadi yang paling penting kebersamaan, koordinasi, kolaborasi, kemudian komitmen pemimpin baik kepala daerah maupun kepala OPD-nya. Oke, penganugerahan ini baru tahun ini dilakukan atau bagaimana ya Pak? Ya, ini baru pertama kali dilakukan karena kita melihat pandemi kemarin cukup terdampak semua daerah. Oleh karena itu ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh daerah. Dan ini nanti juga akan diusulkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri ke Kementerian Keuangan, penerima penghargaan diusulkan untuk mendapatkan DID, dana insentif daerah, untuk lebih memberikan semangat lagi. Oke, mudah-mudahan ini bisa memacu ya, supaya setiap daerah bersaing, tapi bersaing dengan cara yang positif begitu, supaya bisa memajukan negara kita sendiri. Terima kasih Pak Fatoni dan juga Pak Ansar sudah berbagi di sini. Dan pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini. Terima kasih atas kehadiran para narasumber hari ini, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Agus Fatoni dan Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad atas kesediaannya menjadi narasumber. Dan semoga dialog ini juga bisa memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan kita terkait bagaimana upaya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bisa meraih penghargaan dalam penganugerahan realisasi APBD 2021 sebagai pemerintah daerah dengan realisasi belanja daerah tertinggi di tahun 2021. Selain itu, dialog ini juga diharapkan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih semangat dalam membangun dan lebih mencintai masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Saya Lucia Sahri undur diri, sampai jumpa. Realisasi APBD tahun 2021 Provinsi Kepulauan Riau.